Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anita Rahman, Nela Rohmatullah, dan Gita Nuraini. Di sini kami akan menyampaikan video presentasi yang berjudul Anggaran Piutang dalam mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Mari kita simak videonya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian dari piutang. Nah, apa itu piutang? Piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitur atau penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu yang akan datang. Jadi piutang itu ada karena terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Adanya kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor, adanya jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya, adanya hak yang dimiliki kreditor. Jadi secara keseluruhan anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu. Selama periode yang akan datang, anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang surat berharga. Contohnya, biliet giro belum jatuh tempo, biliet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Yang kedua, beban bayar di muka. Contohnya, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Yang ketiga, setoran jaminan. Contohnya, untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Yang keempat, piutang pajak. Contohnya, angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Kemudian ada piutang wesel atau notes receivable, adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi setelah uang muka beli barang atau uang muka kerja, seperti pasang iklan atau membuat baliho. Kemudian ada juga piutang usaha atau account receivable, adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Piutang usaha ini meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Contohnya seperti pinjaman pekerja, piutang uang muka, dan piutang lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat anggaran piutang. Yang pertama, memperlancar dan memperbesar omset penjualan. Ingat, kegiatan penjualan adalah ujung tombak perusahaan. Yang kedua, memperkuat daya saing bisnis terhadap pesaing atau yang tidak punya kebijakan dan anggaran piutang dalam usahanya. Yang ketiga, peningkatan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Yang keempat, membuka kesempatan untuk perluasan pangsa pasar atau pelanggan. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Pertama, volume barang yang dijual secara kredit. Nah, volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Kedua, standar kredit. Dalam penentuan standar kredit, menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam.
Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar pula piutang yang tertanam dan semakin besar resiko kerugian piutang. Ketiga, pemberian potongan. Untuk pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Keempat, jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan sebaliknya. Kelima, kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan yang mempengaruhi besarnya piutang usaha yang tertanam. Perusahaan dapat menjalankan penagihan secara aktif ataupun pasif. Keenam, pembatasan kredit. Semakin tinggi batasan atau plafon kredit, maka semakin besar usaha yang tertanam, dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil akun yang tertanam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan biaya BOP debit yang harus dicadangkan. Yang ketiga, mengetahui atau mengidentifikasi term of credit. Yang keempat, memperhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Yang kelima, menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Bisa dilihat berikut adalah ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Mawar melati indah ditanam indah lagi kembang selasi. Akhir kata kami ucapkan cukup sekian dan terima kasih.